Gue berhasil dapetin puluhan juta rupiah dari YouTube, puluhan ribu subscriber, dan mayoritas penonton luar negeri. Dan semua ini gue lakuin tanpa nunjukin muka, belum pernah ngedit video sebelumnya, dan tanpa ngeluarin uang sepeser pun. Gue nggak jualan kelas, lo nggak harus beli apa-apa. Dan semua yang lo tonton sekarang real contoh nyata. Gue cuma mau kalian bisa dapet rezeki lebih banyak di tahun 2025 ini. Langkah yang bakal gue share di sini bisa dilakuin pemula, tanpa modal, karena semua gratis dari internet. Jadi buat kalian yang mau dapat penghasilan jutaan per bulan, tonton videonya sampai akhir. Jangan di skip. Di video ini, gue akan bongkar caranya secara gratis. Jadi lo nggak perlu ikutan kursus berbayar. Kalau lo bingung, lo bisa tonton ulang videonya, atau lo tanya aja di kolom komentar. Gue bakal bales dan bantu satu persatu. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung aja. Sebelum kita bongkar caranya, gue mau ngasih lihat potensi pendapatannya, biar kalian semangat dan tahu kalau gue bukan YouTuber yang ngomong doang. Di sini, seperti yang kalian lihat, lewat satu video shorts aja gue bisa dapat jutaan rupiah. Video ini rata-rata berdurasi 20-40 detik aja. Dan bagian terbaiknya adalah, video yang gue upload 3 bulan lalu masih terus ngehasilin duit sampai detik ini. Kalau kalian perhatiin, RPM atau bayaran per 1000 views di sini lumayan tinggi. Ada yang Rp1.500, ada yang Rp1.300, bahkan ada juga yang Rp3.000. Ini semua bisa dicapai kalau mayoritas penontonnya tuh dari luar negeri. Apalagi kalau dari negara besar kayak Amerika atau negara Eropa lainnya. Pertama, sebelum kita masuk ke cara bikin videonya, lo mesti tahu video apa yang lo mau bikin. Orang-orang sering bilangnya niche, alias topik videonya. Niche yang lo pilih bisa tentang olahraga, hewan peliharaan, atau bahkan dakwah agama. Gue akan bahas terpisah lebih detail di video selanjutnya. Kalau gue, niche yang gue pilih itu apapun tentang alam. Kenapa? Selain karena gue suka, niche tentang alam itu nggak habis dimakan zaman. Artinya, video gue bakal tetap relevan sampai kapanpun. Jadi, mau gue posting sekarang, beberapa tahun lagi juga orang bakalan tetap bisa nonton. Selain itu, kalau lo milih topik yang lo suka, akan lebih gampang untuk lo buat konsisten bikin konten. Ada banyak pilihan topik yang bisa kalian eksplorasi sendiri. Tapi yang gue tulis di sini termasuk topik-topik populer yang cukup banyak penonton luar negerinya. Balik lagi, saran gue, kalian pilih topik yang kalian juga suka tonton secara personal. Setelah lo tahu topik atau niche yang lo mau buat, lo bisa mulai untuk bikin channelnya. Tinggal ikutin video ini aja. Tinggal klik kanan atas di beranda YouTube, terus pilih setelan. Videonya akan gue percepat, supaya kita bisa lebih banyak ngomongin strateginya. Setelah channelnya jadi, lo bisa edit-edit lagi gambarnya belakangan. Tapi pastiin nama, gambar, dan deskripsinya lo isi sesuai tema channel lo. Kenapa ini penting? Karena deskripsi dan nama ini bakal ngebantu YouTube ngerekomendasiin video lo ke penonton. Biar simple, kita langsung tanya aja ChatGPT buat bantuin cari nama dan deskripsi channelnya. Lo bisa copy-paste pertanyaan yang gue pakai di kolom deskripsi. Setelah lo suka dengan jawaban dari ChatGPT, lo tinggal copy-paste ke profil dan simpan. Sekarang, kita masuk ke strategi buat bikin videonya. Untuk bikin video, lo nggak harus ngerekam videonya sendiri. Lo bisa cari dari berbagai sumber kayak TikTok atau Instagram. Beberapa sumber lain lo juga bisa pakai kayak Rednote, alias TikToknya orang Cina sana. Sampai sini, lo pasti nanya, nanti bisa dimonetisasi nggak bang? Jawabannya bisa, asal lo tahu triknya. Sebelum sampai sana, gue ajarin dulu cara paling gampang buat dapetin sumber videonya. Buat Instagram, lo tinggal buka videonya, copy linknya, terus lo paste ke website ini. Nanti lo bisa download videonya langsung. Buat TikTok sama juga. Lo tinggal buka videonya, copy linknya, terus lo paste ke website ini. Nanti lo bisa download juga tanpa watermark. Nah yang penting juga, jangan lupa save nama akun pemilik videonya. Karena mau gimana pun, kita mesti ngehargain kreator asli videonya. Salah satu faktor penting untuk bikin video adalah naskah atau skripnya. Di zaman AI kayak sekarang, itu bisa dengan gampang kita buat. Kita bisa balik lagi ke ChatGPT dan copy-paste prompts di deskripsi untuk bikin skripnya. Kita cuma perlu bilang topik yang kita mau, dan dia akan bikinin buat kita. Kalau mau, kita juga bisa bikin skrip sendiri pakai bahasa Indonesia dan minta dirapihin dan diterjemahin ke bahasa Inggris sama dia.
Buat bikin skrip, kalian juga perlu sesuaiin sama video yang kalian bakal pakai ya. Sekarang, waktunya kita bikin voiceover atau narasi dari videonya. Buat teman-teman, nggak perlu khawatir harus punya perlengkapan yang bagus untuk ngerekam suara, apalagi ngerekam suara kita sendiri. Lagi-lagi, kita bakal pakai AI untuk bantuin kita. AI yang kita pakai ini namanya Eleven Labs. Teman-teman bisa daftar secara gratis dan bakal dapat kredit 10.000 karakter setiap bulan. Kalau dari pengalaman, ini cukup banget buat bikin sekitar 20 video dengan durasi 30 sampai 40 detik. Kalau misalnya kuota kita habis, tinggal daftar lagi aja pakai email lain. Gue pribadi punya 3 akun buat maksimalin kuota gratisnya. Sekarang, skrip yang udah kita buat di ChatGPT akan kita copy ke sini. Lo bisa pilih suara yang kira-kira cocok untuk bacain skripnya. Bisa suara cewek, cowok, tua, muda, tinggal pilih aja di library suaranya. Kalau lo udah merasa cocok, tinggal download suaranya dan kita bisa masuk ke tahap paling penting. Tahap editing ini kunci banget supaya video kita bisa dimonetisasi dan nggak kena copyright. Tapi, gua nggak akan ajarin cara ngedit di sini. Lo bisa cek video lain buat belajar ngedit pakai CapCut. Yang gua ajarin di sini jauh lebih penting. Prinsip monetisasi ada 2. 1, video lo ada yang nonton. Yang mana kalau shorts, lo mesti dapat 10 juta penonton dalam 90 hari. Kedua, video lo aman dari copyright. Artinya, lo mesti paham aturan-aturan dari YouTube. Kita bahas satu-satu. Di YouTube, ada aturan yang namanya penggunaan wajar. Gampangnya, lo boleh pakai materi orang lain tapi dengan beberapa catatan. Catatan utamanya, asalkan lo ambil sudut pandang komentar, kritik, riset, edukasi, atau pelaporan berita, menurut aturan YouTube, video lo sah dan layak buat monetisasi. Makanya, skrip yang kita bikin jadi salah satu elemen penting di sini. Karena kita mengomentari video orang lain dan ngasih perspektif baru di sana. Elemen yang gak kalah penting adalah gimana lo edit videonya. Gue ada beberapa tips yang udah jelas-jelas berhasil. Tips pertama, selalu gunain beberapa sumber video. Karena kalau lo ambil satu video dan cuman re-upload, lo pasti akan kena copyright. Kalau nggak langsung kena copyright, gue jamin pasti akan terjadi di masa depan. Percaya sama gue, karena gue pernah ngalamin sendiri. Kedua, pastiin kalau pakai video, lo cuman ambil beberapa detik aja. Atau kalau lo ambil satu video, lo potong-potong cuplikan videonya. Ketiga, pastiin lo kasih kredit ke pemilik asli videonya. Bisa lo cantumin di judul video, deskripsi, komen, atau bahkan lo tempelin teksnya di videonya. Sekarang, gue akan kasih contoh channel-channel gede yang berhasil pakai metode ini. Kita pelajarin gimana mereka bisa sukses pakai cara ini. Salah satu channel besar ini namanya FitFix, jadi dia bikin cuplikan untuk olahraga. Kita bisa lihat subscriber dia berapa dan jumlah viewernya berapa. Langsung kita cek satu aja contoh videonya. Kita bisa lihat dia taruh kredit di judul, deskripsi, sama komentar. Dan di sini dia pakai satu sumber video. Tapi videonya dia edit-edit ya. Ada zoom, ada transisi, dan dia ceritain atau komentarin videonya. Nah ini masuk ke penggunaan wajar tadi. Jadi bener ya, yang gue bilang tadi bukan cuma teori, tapi juga ada contoh realnya kalau itu bisa. Sekarang kita akan bahas gimana strategi buat uploadnya. Gue saranin, sebelum mulai upload, kalian siapin seenggaknya 7 konten buat kita upload selama seminggu ke depan. Jadi, kita bisa upload 1 konten per hari selama seminggu. Tujuan strategi ini adalah buat ngenalin channel kita ke algoritma YouTube. Semakin kita konsisten upload yang sesuai dengan topik channel, makin gampang buat YouTube nemuin siapa penonton channel kita. Gue pribadi nggak nyaranin kalian gonta-ganti topik, misalnya hari ini olahraga, besok binatang, dan lain-lain. Ingetin pelajaran tentang niche di awal video ya. Dari pengalaman dan eksperimen, sebenarnya kita nggak perlu upload terlalu banyak dalam sehari. Selain bakalan capek, mendingan kita konsisten bisa upload terus-terusan. Kalian juga harus tahu kalau YouTube akan otomatis cariin penonton luar negeri. Yang penting, kontennya, judulnya, deskripsinya, tag-nya berbahasa Inggris. Jadi ini bukan soal settingan lokasi atau malah pakai VPN. Mereka nggak sebodoh itu bikin sistem guys. Setelah ini, gue bakal bongkar gimana caranya baca laporan dari YouTube supaya kita bisa sesuaiin konten kita. Di YouTube, cuma ada 2 laporan yang lu harus dalemin. Pertama,
Average percentage view alias berapa lama video lo ditonton. Kalau lo bisa bikin narasi yang bagus dan pilih sumber video yang bagus, otomatis persentasenya bakal bagus. Dari semua video gua yang viral, semuanya rata-rata persentase di atas 90%. Dan kalau lo lihat grafik awal videonya, itu di atas 100%. Artinya, orang bisa nonton berkali-kali. Kedua, how many chose to view alias berapa banyak yang milih buat nonton. Kalau lo pengguna YouTube Shorts, lo akan tahu bahwa YouTube itu langsung nyodorin video tanpa lo milih. Kalau lo nonton, berarti laporan ini naik. Tapi kalau lo skip, berarti laporan ini turun. Kuncinya, 5 detik pertama di video, lo harus bikin orang penasaran. Ini makanya skrip dan pemilihan awal video penting banget. Lo nggak perlu begitu dalemin laporan lain. Dua ini aja udah jadi senjata yang bisa lo pakai untuk bikin video selanjutnya. Lo bisa pelajarin dengan cara lihat video-video yang viral. Gimana mereka ngedit videonya. Udah pasti 5 detik pertama itu dipakai buat mancing perhatian lo. Dan seterusnya, mereka akan potong-potong videonya biar lo tetap penasaran nonton sampai akhir. Buat penutup, singkat aja. Lo bisa aja nyoba berkali-kali di YouTube, tapi kalau bukan rejeki lo, pasti lo nggak akan dapet. Tapi ada aja yang kayak gua yang baru pertama nyoba nge-YouTube, bisa langsung berhasil. Ingat guys, rejeki nggak akan ketukar. Faktor yang orang bilang keberuntungan itu ada. Di agama gua, ada yang namanya takdir, dan gua percaya banget hal itu. Kalau lo mau tanya, silakan komen, dan gua akan bantuin sebisanya. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Sampai ketemu di video selanjutnya.